Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, founder Lamban Inspirasi, Bapak Dr. Agus Hermanto MHI. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Wahyu Hidayat MH MAG, Bapak Ibu Panitia serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam webinar dan diskusi publik dengan tema penanggulangan bencana dan pentingnya merawat lingkungan. Perkenankan, saya Ahmad Burhanuddin yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya diskusi. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Kemudian, peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan nanti ada sesi tanya jawab boleh disampaikan di kolom chat serta bisa raise hand. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta webinar, eh, sebelumnya ya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lainnya. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai penanggulangan bencana serta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai upaya mitigasi. Melalui diskusi ini, kita akan mendengarkan pandangan dan pengalaman dari narasumber kita yang kompeten di bidangnya, dengan harapan dapat akan menambah wawasan dan kepedulian kita bersama. Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut kepada acara inti, eh, kita persilakan dulu untuk founder kita, Bapak Dr. Agus Hermanto, untuk menyampaikan sambutannya kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Ya pun. pun. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pemateri, Bapak Wahyu Hidayat MH MAG, dan Bapak moderator Bapak Ahmad Burhanuddin MH, dan seluruh peserta diskusi pada malam hari ini, dan para senior, tuan guru, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, syukur alhamdulillah kita bersama-sama dapat memulai diskusi kita pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan diskusi pertama seri 1 yang kita lakukan di Lamban Inspirasi, di mana Lamban Inspirasi ini kalau diartikan lamban itu bukan malas ya, tapi lamban itu dalam bahasa Lampung yang berarti adalah rumah. Artinya Lamban Inspirasi itu adalah rumah inspirasi.
Bukan dalam moto itu ada istilah malas tergilas, lamban tertinggal berhenti mati. Tapi bukan berarti lamban tertinggal berhenti mati dalam artian dalam bahasa Jawa ya. Tapi ini dalam bahasa Lampung yang berarti adalah lamban itu adalah rumah. Artinya bahwa lamban inspirasi ini adalah merupakan ruang diskusi, membangun kolaborasi, mengembangkan potensi diri dan membuka wacana ilmi, meraih pengetahuan yang hakiki. Nah, itu adalah salah satu harapan yang dapat kita lakukan dalam diskusi pada malam hari ini pada sesi pertama. Nah, pada kesempatan malam hari ini, pada sesi pertama ini, kami akan menyampaikan kegiatan diskusi di Rumah Inspirati atau Lamban Inspirasi ini. Sejatinya kami bersama-sama dengan para pemateri dan seluruh tim yang berkolaborasi dalam mewujudkan kegiatan di malam hari ini. Dan kami sebenarnya di Lamban Inspirasi ini merupakan satu wadah ya, ruang yang dapat kita gunakan untuk menjadi wadah diskusi untuk menyikapi persoalan-persoalan baru dan kontemporer atau persoalan yang ada di sekitar kita yang membutuhkan satu hal yang memantik, dan kita akan menjadikan ini sebagai wadah yang berkelanjutan insya Allah. Nah, dalam konteks ini, Lamban Inspirasi ini sebenarnya kita memiliki wadah ya. Di Rumah Jurnal, ya Tarki or ID, itu adalah jurnal yang dikelola oleh kita, tim secara bersama-sama. Dan di sana ada 9 jurnal yang kita kelola. Ada Nawa Islamiyah tentang Islamic Studies, Syariah and Law, dan kemudian Social Science. Itu skup yang dibahas dalam Nawa Islamiyah. Kemudian ada jurnal Hiksa atau Hukum Ekonomi dan Studi Agama. Dan yang ketiga adalah jurnal dakwah dan communication atau jurnal dakwah dan komunikasi. Dan yang keempat adalah jurnal Polifera, yaitu politik dan pemerintahan. Dan yang kelima adalah jurnal Al-Mutawatir, yaitu jurnal ilmu Al-Quran dan hadis, serta jurnal Inklus, yaitu jurnal of Inclusive Economy and Sustainable Development. Dan kemudian yang kedua adalah jurnal Juridika, yaitu jurnal hukum, sosial, dan humaniora. Kemudian juga yang 8 ada jurnal Ekoteologi, yaitu jurnal agama dan lingkungan. Dan yang ke-9 adalah jurnal Al-Fiqh, yaitu jurnal pemikiran hukum Islam. Dan satu lagi yang ke-10 untuk menyempurnakan, yaitu ada kami, yaitu penerbit buku, namanya Tarki Publishing. Dan ini juga dikelola oleh tim Rumah Jurnal, oleh kawan-kawan kita tim bersama. Dan Lamban Inspira ini menjadi satu wadah dalam konteks yaitu menjadi wadahnya, wadah diskusi untuk menyikapi persoalan-persoalan kontemporer. Adapun hal-hal yang berkaitan tentang meluangkan atau mempublikasikannya dalam 9 jurnal yang dikelola oleh tim dan kawan-kawan semua, dan juga satu penerbit buku yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama dengan kita untuk mempublish karya terbaiknya dan juga mempublish yaitu naskah buku yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang berbahagia. Pada sesi kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Wahyu Hidayat MH MAG. Beliau ini seorang analisis bencana ya, penanggulangan bencana dan pentingnya merawat lingkungan. Beliau ini adalah kawan saya, sahabat saya, dan sumber data saya. Beliau juga kawan menulis saya. Beliau menulis bersama dengan saya yaitu fikih lingkungan. Jadi krisis lingkungan itu tidak hanya secara praktis, tapi juga secara filosofis. Artinya bahwa mindset dan paradigma serta keyakinan yang salah akan sangat menentukan pada perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh setiap kita. Nah, itu mungkin kata pengantar dari saya, karena di sini ada pemateri yang sangat mumpuni, ya bukan Ustadzah mumpuni ya, sangat mumpuni, dan beliau sangat berkompeten di bidangnya, dan nanti akan kita diskusikan bersama-sama dengan beliau. Dan dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi inti atau acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang telah hadir pada webinar eh, pada malam hari ini. Eh, yang pertama, beliau bernama Bapak Wahyu Hidayat, lahir di Panjang, tanggal 9 Maret 1997 ya Pak ya. Dan sejak 1977. 1977, mohon maaf, 1977. Udah 20 tahun. Sejak tahun 2017 berkarir di BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan. Beliau juga pada waktu itu ikut eh, mengalami ya penanganan bencana tsunami di Selat Sunda sejak eh, ada bencana tersebut hingga akhir yaitu pendampingan pasca bencana. Eh, Kemudian saat ini berkiprah sebagai analis bencana di BPBD Provinsi Lampung. Untuk pendidikannya beliau pendidikan S1 S2 Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Unila. Selanjutnya kuliah juga di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang masih tahap akhir di Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Yogyakarta. Saat ini beliau tinggal di Bandar Lampung, yaitu di Jalan Kerkato, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Terima kasih pada Bapak narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Eh, Selanjutnya, eh, kita persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan pemaparannya atau paparannya terkait dengan analis kebencanaan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Ahmad Burhanuddin, Mas Agus, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tapi pun Fuhun. Pun aku ya pun ya Pun. pun. minta bantuan Mas Agus untuk monggo ke PPT biar kita bisa lihat bareng-bareng, ditayangkan Oke, siap. Nanti ditayangkan oleh. Mas Agus ya mungkin. Oke. Saya sangat berbahagia dan senang sekali ketika diajak Mas Agus untuk ngobrol mengenai acara malam hari ini, acara diskusi publik Lamban Inspirasi yang pertama dan ngomongin soal penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dan kaitannya dengan eh, pentingnya merawat lingkungan. Jadi merawat lingkungan dan penanggulangan bencana itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ketika kita merawat lingkungan, merawat alam ini, sesungguhnya kita sedang membaca ayat-ayat Allah yang tergelar, gitu kan? Ada yang tertulis dan tergelar. Dan kadangkala kita itu tidak marah kalau alam dirusak, tapi marah kalau Quran dirobek-robek. Padahal merobek alam dan merobek Quran itu sama-sama merobek ayat Tuhan, gitu. Merobek ayatnya Allah. Jadi ke depan kita harus perbaiki pola pikir ini. Tadi disampaikan oleh Mas Agus bahwa cara pandang yang salah, sudut pandang yang salah, itu cenderung akan menimbulkan perilaku yang juga salah. Sebagai awal, saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam hari ini bahwa eh, terjadi pergeseran paradigma berpikir kita tentang alam dan manusia yang sudah bergeser terus-menerus. Dari slide yang pertama mungkin. Di slide pertama, yes. Oke, ini. Kemudian langsung ke slide ketiga. Iya, kalau karena kelasnya sudah kelas Evan nih, webinar ini, saya pakai sedikit vokasi filosofis.
Bencana bukan sekedar takdir atau kemarahan Tuhan. Ini disampaikan oleh filosof yang sudah sangat dikenal sebetulnya. Apakah bisa full screen, Mas? Sudah full screen ini, oke. J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Nature never deceive us, it is we who deceive ourselves. Jadi alam itu nggak pernah menipu kita, kitalah yang menipu diri sendiri. Jadi kalau saya boleh sampaikan, pergeseran paradigma kita melihat alam itu terus bergeser sebetulnya. Awal-awal peradaban itu manusia melihat alam itu teosentrisme, teosentrisme. Jadi untuk menjawab keresahan dan ketidaktahuan serta ketakutan manusia akan gejala alam, manusia menyandarkannya kepada entitas ketuhanan. Tuhan, dewa, God, seperti itu. Jadi kalau sedang ada gempa bumi misalnya, eh, oh ini dewa Loki sedang marah. Nah, Lokinya hari ini jadi film gitu. Oh ini kalau banyak petir ini dewa Zeus lagi marah ini. Ini kalau kita lahan pertanian kita tidak kunjung turun hujan dan gagal panen terus, ini dewa kesuburan sedang marah. Kita perlu mempersembahkan sesuatu. Dipersembahkanlah hewan peliharaan, hewan ternak yang paling bagus disembelih. Masih belum berubah tuh eh, cuacanya. Kemudian orang-orang berpikir, para penasihat spiritual raja berpikir, oh mungkin kita harus mempersembahkan manusia gitu. Nah, jadi perempuan, gadis, sedangkan disembelih atas nama sebagai dewa seperti itu. Nah, Hujan kemarin. Hujan deras, turun ke bawah kan susah. Kasihan. Mbak Kartika, mic-nya boleh mute. Nah, saya teruskan. Nah, pandangan teosentrisme ini lama-lama tidak memuaskan bagi manusia ya, tidak memuaskan bagi manusia dan apa namanya ada kritik yang sangat hebat. Masa iya sih Dewa Loki marah terus gempa gitu kan? Masa iya sih Poseidon marah sehingga ada tsunami, ada arus laut, ada gelombang rob dan lain sebagainya. Ternyata meningkatnya ilmu pengetahuan manusia, keresahan itu terjawab. Jadi pada dasarnya manusia itu penuh dengan pertanyaan dan curiosity dari sejak dulu sebetulnya. Jadi keresahan itu harus punya jalan keluar, harus ada sandarannya. Kalau tidak manusia akan terus resah gitu. Makanya yang awal teologi, teosentrisme, maaf, teosentrisme itu semua tuh disandarkan kepada Tuhan. Yang penting terjawab dulu, tidak bikin sakit kepala gitu. Nah, lama-lama itu tidak memuaskan, lahirlah sekarang era antroposentrisme. Apa-apa itu manusia, antropo. Jadi manusia itu apa namanya menjadi pusat, menjadi kuasa gitu lah. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya banyak sekali ajaran agama monoteisme yang kemudian memberikan justifikasi itu gitu. Di Kristen ada, di Katolik ada, di Islam juga ada bahwa manusia itu superior berada di atas alam, boleh menggunakan alam. Nah, kemudian di abad pertengahan ada René Descartes yang terkenal dengan kalimatnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, itu di abad pertengahan. Itulah yang kemudian apa namanya meneguhkan eksistensi manusia sebagai pusat kepentingan, pusat epicentrum dunia ini, sehingga semuanya itu urusan manusia. Lama-lama antroposentrisme ini meresahkan, karena atas dasar antroposentrisme inilah kemudian laut dieksploitasi, hutan dieksploitasi, bumi dieksploitasi, dan kebablasan ya. Kerusakan muncul di mana-mana. Dalam kurang waktu 300 terakhir, manusia kehilangan banyak sekali kekayaan flora dan fauna yang tidak bisa kembali lagi karena manusia itu rakus, semua dimakan, yang terbang ditangkap, yang renang dimakan, semua dieksplorasi. Gitu. Ditambah lagi dengan revolusi industri yang terus maju dan
apa namanya menimbulkan industrialisasi sehingga menemukan momentumnya antroposentrisme ini terus bergerak liar ya, bablasan gitu. Akhirnya akhir-akhir ini paham antroposentrisme ini mendapatkan kritik banyak sekali dan mulai manusia untuk berpikir sekarang beralih bergeser sudut pandangnya menjadi ekosentrisme. Jadi mikir yang hidup. Lama-lama ekosentrisme juga mikir apakah yang cuma yang hidup yang berarti, apakah yang tidak hidup tidak punya nilai gitu kan. Nah, yang hidup itu artinya manusia dan semua yang hidup. Jadi dalam ekosentrisme ya manusia itu sejajar dengan hewan, dengan flora fauna gitu. Dia hutan, lautan itu yang nilai prinsip pada dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi sudut pandang baru. Ini pun berkembang ada deep ekologi, ada ekologi dalam ya yang disampaikan oleh dan lain sebagainya. Kembali ke tadi provokasi dari J.J. Rousseau, manusia itu merasa eh, dirinya itu apa ya ditimpa bencana oleh alam yang mengarah, yang alam yang berbuat gitu ya. Padahal ya enggak gitu. Eh, Manusia itu ya menipu dirinya sendiri dan sebetulnya kalau dalam bencana itu kita bisa pisahkan dua sisi ya. Pertama sisi bencana sebagai sebuah peristiwa alam yang natural, bencana sebagai sebuah peristiwa alam yang natural, sama bencana yang man-made disaster, bencana yang dibuat oleh manusia. Nah, bencana yang dibuat oleh manusia ini sebetulnya eh, sudah ada di dalam Al-Quran, Ar-Rum 41 misalnya, itu sudah menegaskan kepada kita 15 abad lalu, Zoharul fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aidinas liyuzikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan akibat ulah dan manusia. Kami timpakan sebagian kerusakan perbuatan mereka supaya mereka kembali. Jadi 15 abad yang lalu sudah Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Itu akibat ulah tangan manusia. Nah, sekarang dalam posisi ini ketika alam itu bereaksi atas ulah tangan manusia, sebetulnya apakah itu disebut kemarahan Tuhan atau bencana itu sebetulnya adalah buah dari tangan kita sendiri. Hari ini kita memanen banyak sekali buah yang kita tabur berupa kerusakan lingkungan dan buahnya adalah bencana yang kembali ke kita. Sebetulnya secara filosofis saya bisa sampaikan ada tiga pendekatan hubungan antara manusia dan bencana ya. Yang pertama adalah hubungan yang paling ideal, yaitu menjauhkan manusia dari bencana. Nah, menjauhkan manusia dari bencana ini yang paling bagus sebetulnya. Tetapi lama-kelamaan manusia juga mau nggak mau mendekati lokasi-lokasi yang berbahaya. Bergerak ke tepi sungai, bergerak ke tepi laut, bergerak ke tanah yang miring di tebing-tebing gunung untuk tempat tinggal. Nah, pendekatan yang kedua ini, pendekatan yang ideal pelan-pelan nggak bisa dilakukan. Kemudian ada pendekatan yang kedua, hubungan yang kedua, menjauhkan bencana dari masyarakat. Kalau tadi masyarakat dari bencana, sekarang bencana dari masyarakat. Sebisa mungkin masyarakat yang sudah apa namanya gemah ripah lojinawi di sebuah wilayah itu nggak kena bencana, gitu. Yang sudah tentrem, adem, ayem, kalau bisa nggak ada bencana. Ini pun gagal dilakukan karena ada problem urban, ada masalah yang terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan urban. Dan ini dikenal dengan istilah kerentanan nanti. Kita bahas di rumus bencana. Nah, hubungan yang kedua ini pun akhirnya pelan-pelan mau nggak mau harus deal with ya. Mau nggak mau ya kita akhirnya harus sadar bahwa lingkungan yang gemah ripah lo jinawi di awal, pelan-pelan bencana mulai sering datang.
Orang tua kita sering bilang kalau ada banjir, dulu waktu saya kecil tempat ini nggak pernah kebanjiran loh. Dulu waktu saya kecil tempat ini nggak pernah kebanjiran. Itu eranya orang tua saya, ibu, bapak saya, tante saya, bibi saya ngomong gitu. Sekarang banjir terus. Daya dukung lingkungan semakin turun. Gitu. Tadinya nggak ada bencananya. Nah, hubungan yang pertama gagal, hubungan yang kedua bermasalah, akhirnya manusia mengembangkan pola yang ketiga, yaitu membangun harmoni dengan risiko bencana alam. Manusia boleh tinggal di lokasi-lokasi berbahaya, tanda kutip, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Boleh buat manusia akhirnya berdomisili di tepi pantai, tapi masyarakat yang berdomisili di tepi pantai harus punya kemampuan dan deteksi awal, serta mengetahui apa yang harus dilakukan kalau terjadi tsunami misalnya, kalau terjadi banjir rob misalnya. Orang mau nggak mau harus tinggal di desa yang rawan banjir, dia harus mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri ketika air mulai naik. Nah, hubungan ketiga inilah yang sekarang banyak dilakukan, yaitu membangun harmoni dengan risiko bencana alam. Nah, provokasi filosofis yang barusan mudah-mudahan bisa membuka eh, pikiran kita bahwa hubungan manusia dengan alam itu, manusia itu sering menipu dirinya sendiri terkait dengan alam, dan sebetulnya alam itu nggak pernah loh menipu kita. Dia itu jujur, pure nature apa adanya. Kitalah yang selama ini punya ekspektasi berlebihan terhadap alam, dan ketika bencana datang, manusia yang menjadi korbannya. Next slide, Mas, boleh? Oke, sesuai dengan judul hari ini, kenapa sih bencana dan lingkungan menjadi satu kesatuan? Kenapa nggak bencana dengan perpustakaan gitu? Bencana dan apa? Entor gitu. Tapi bencana dan lingkungan. Karena bencananya ada di dalam lingkungan dan lingkungannya apakah bisa menjadi bencana atau tidak tergantung dalam pola relasi kita tadi antara manusia dengan alam. Jadi bencana adalah pertemuan antara fenomena alam dengan kerentanan sosial budaya kita. Jadi misalnya gempa itu sebetulnya nature aja. Gunung Merapi yang meletus itu nature aja. Ada kalimat dari Mbah Marijan yang itu di teman-teman penanggulangan bencana itu dan teman-teman budaya di Jawa dikenal, tapi tidak dikenal secara umum, secara luas. Kata Mbah Marijan, kalau Merapi mau nyambut gawe, kalau Merapi mau hajat, ya silahkan. Itu haknya. Jadi kalau Merapi itu mau meletus, kalau kata Mbak Marita itu haknya. Tapi itu banyak dikenal ya, tidak populer. Omongan Mbak Marita yang populer adalah rosok. Gitu. Karena ada iklan di sana, ada dagang, ada dagangan ya, ada kapitalisme di sana, itu yang terkenal. Tapi yang budayanya nggak terkenal. Jadi kalau Merapi mau nyambut gawe ya silahkan gitu. Nah, Merapi yang meletus itu adalah murni perilaku alam, murni perilaku alam. Tetapi ketika dia di bawahnya ada penduduk, nah itulah terjadi bencana. Sebetulnya kan kalau nggak ada kita kan nggak ada bencana, nggak ada orang kan nggak ada bencana. Pandangannya kan antroposentrisme itu, karena bencana itu mensyaratkan korban, kerugian, kerusakan yang diderita oleh manusia. Kalau nggak ada manusianya, tidak masuk kategori bencana. Jadi alamnya pure murni sebagai sebuah aktivitas, tapi karena ada manusia di situ, ada kerentanan kita, maka terjadi bencana. Sebagai ilustrasi begini, teman-teman. Terjadi gempa bumi dan tsunami di sebuah pulau, tapi pulau itu kosong, tidak berpenghuni. Satu. Yang kedua, terjadi gempa bumi dan tsunami di sebuah pulau yang ada penduduknya. Itu yang pertama tadi bukan bencana. Yang pertama tadi itu peristiwa saja. Peristiwa alam, kejadian alam. Yang bencana itu yang kedua, yang ada manusianya. Sangat antroposentrisme pandangan ini sebetulnya. Nah, bencana itu pertemuan antara perilaku dan gejala alamiah alam dengan eh,
kerentanan kita. Itu baru disebut sebagai bencana. Yang kedua ada eskalasi risiko. Lingkungan yang sudah rusak itu akan memperparah dampak bencana. Lah sekarang kalau udah rusak semua, ya bablas, makin rusak, makin parah, impact dari bencana itu makin besar gitu. Nanti kita akan bahas di rumus bencana. Yang berikutnya, mengapa bencana dan lingkungan hidup itu menjadi satu kesatuan, urgensinya adalah peran aktivitas manusia. Pilihan pembangunan dan eksploitasi yang salah menjadi pemicu utama kenaikan risiko. Masalahnya kita ini kan negara berflower, negara berkembang gitu. Dari saya SD tapi berkembang terus. Nah, atas nama pembangunan, manusia mengeksploitasi alam. Ini yang kemudian tanpa disadari, apa namanya, tanpa disadari bahwa ini akan membahayakan impact dari bencana itu. Secara seloroh bisa saya sampaikan di sini, saya yakin keuntungan dari menjual minyak sawit itu jauh lebih kecil ketimbang kerugian kita kehilangan hutan akibat menanam sawit. Itu logika sederhana secara seloroh yang bisa saya sampaikan di sini. Artinya peran aktivitas manusia itu menentukan itu semua. Saya ingat sebuah buku yang judulnya Disaster by Choice. Itu bercerita tentang sebetulnya pilihan-pilihan tindakan dari sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah masyarakat itu yang akan apa namanya menimbulkan konsekuensi bencana. Yang keempat, ada literasi kehidupan. Literasi bencana adalah upaya sadar untuk memahami cara menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Nah, literasi kehidupan soal lingkungan hidup dan kaitannya dengan bencana inilah yang menurut saya perlu mendapat amplifikasi dari kita. Saya sangat senang karena akhir-akhir ini Kementerian Agama misalnya mulai ngomong soal ekoteologi. Bagaimana agama punya efek bagi eh, kebaikan ekologi. Ini juga tantangan bagi kita. Bagi kita, kaum terpelajar ini punya sumbangan ya bagi pemikiran ekologis. Misalnya, kalau kita nggak dengar para dai, para ustadz, para kiai agama kita, agama Islam, itu sering banget ngomong hablum minallah, hablum minannas. Yang dibahas sholat, zakat, puasa, sering banget. Sebentar lagi akan ceramah soal puasa karena mau Ramadan. Hubungan hablum minannas, hubungan dengan manusia, bagaimana etika menghormati orang tua, menghormati guru, kepada tetangga. Kalau kita masak, tetangga cium baunya, kirim makanan yang kita masak tadi ke tetangga karena dia sudah cium baunya. Etika itu diajarin. Tapi sedikit sekali para dai kita yang ngomong hablum minal alam. Bagaimana sebetulnya umat Islam itu sebagai muslim yang baik berhubungan dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Tuh, ini PR kita nih. Ini mudah-mudahan menjadi trigger bagi teman-teman dari bagi Mas Agus, Mas Burhanuddin dan semua peserta kita di sini. PR itu. Kita ngomong kebersihan sebagian dari iman, tapi tempat kita ngomong itu kotor, banyak sampahnya. Ini jadi problem. Jadi bagaimana kita itu mengkontekskan teknologi itu sebagai kewajiban kita juga sebagai umat muslim. Tentu nanti saya harap ke depan banyak sekali ngomong soal ini bagi teman-teman dai mubalif, eh, para ustadz untuk ngomong, yuk ngomongin soal lingkungan hidup karena ini udah berbahaya sekali. Karena isu lingkungan adalah isu yang paling faktual dan belum terselesaikan sampai hari ini dalam konteks modernitas. Jadi dalam suasana modern, sebetulnya yang paling merisaukan dan belum ada jawaban itu soal ekologi. Itulah yang melahirkan banyak kali kesepakatan internasional soal ekologi dan kaitannya dengan pengurangan risiko bencana. Next, Mas, kita ke slide selanjutnya.
Di layar saya masih belum berubah. Oke, kita sedikit ngomongin soal bencana secara definisi. Indonesia punya Undang-Undang 24 2007. Kenapa undang-undangnya tahun 2007? Karena terjadi tsunami tahun 2004 di Aceh. Jadi tsunami dulu memporak-porandakan bangsa ini, jatuh korban baru ada undang-undangnya. Gitu. Jadi menurut undang-undang kita, eh, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun sosial yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam pengertian ini, bencana itu ada tiga, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jadi luas betul. Bencana non alam itu apa? Contohnya COVID-19, itu bencana non alam. Wah, bencana non alam COVID ya? Iya, karena dia memenuhi unsur yang lain, yaitu ada korban, ada kerugian harta, ada apa namanya trauma, mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, itu dipenuhi semua syarat-syaratnya. Apalagi perang suku, perang agama, kerusuhan itu juga jenis bencana menurut undang-undang kita. Yang kedua, saya mau menyampaikan istilah atau definisi dari lembaga PBB, yaitu UNDRR, United Nations for Disaster Risk Reduction. Lembaga PBB untuk pengurangan risiko bencana. Dalam definisi global ini, bencana adalah gangguan serius. Jadi kalau gangguannya nggak serius, bukan bencana. Gangguan serius terhadap fungsi masyarakat pada skala apapun akibat peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi paparan, di mana gangguan serius ini melampaui kemampuan komunitas itu untuk menyelesaikannya. Jadi kalau sebuah komunitas ada gangguan serius, tapi masih bisa diatasi oleh masyarakat itu, maka ya itu belum bencana. Kemudian bencana terjadi ketika ancaman bertemu dengan kerentanan pada ruang dan waktu yang sama. Bencana adalah kegagalan sistemik dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sejatinya, bencana itu sesuatu yang bisa diprediksi. Saya sebelum belajar dulu bilang bencana itu nggak ada yang tahu. Bencana itu nggak bisa diprediksi. Sebetulnya bencana itu bisa diprediksi, bisa diperkirakan setidaknya. Oh, gempa nggak bisa diprediksi, iya, tapi bisa diperkirakan. Diperkirakan tempat terjadinya, diperkirakan kekuatannya. Kapan terjadinya? Ya nggak tahu, tapi skala geologinya tahu. Persis kapannya belum. Jadi sebetulnya dalam konteks ini, bencana itu sebetulnya sesuatu yang bisa diketahui, bisa diprediksi. Jadi kalau bilang bencana itu nggak ada yang tahu datangnya, tahu kok kita. Kitanya aja yang kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Sama dengan J.J. Rousseau di awal. Tidak ada bencana alam, yang ada adalah fenomena alam yang menjadi bencana karena kegagalan manusia dalam mengelola ruang dan kapasitas. Sebetulnya eh, apa ya? Dalam slide ini saya mau menyampaikan bahwa antroposentrisme yang terlalu kuat dan berlebihan 300 tahun terakhir itu sudah meninggalkan jejak yang sangat kuat bagi pola pikir kita. Sehingga kalau terjadi sebuah peristiwa bencana, itu yang salah alam, yang benar manusia. Dan kadang-kadang kalau dibilang manusia yang salah, selalu cari justifikasi pembenaran. Dan peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi sebetulnya harus membuka mata hati kita untuk kembali merenungkan fungsi dan hubungan antara ekologi dengan lingkungan. Karena dua hal ini yang mesti diharmonikan lagi. Seperti itu. Next slide, Mas. Oke, jadi dalam fenomena bencana itu ada banyak sekali faktor
yang apa ya, yang berinteraksi sehingga bencana itu lahir sebetulnya. Jadi mulai dari pembiaran, mulai dari perbuatan yang aktif merusak dan sesuatu yang apa namanya timbul akibat dari melemahnya sistem lingkungan dengan daya dukung yang makin turun. Dan sebetulnya dalam konteks Indonesia dan mungkin juga dunia di beberapa tempat, tapi eh, bencana itu erat sekali kaitannya dengan kemiskinan, erat banget. Jadi tempat-tempat yang sering kena bencana itu tempat-tempat yang miskin. Padahal di dalam pembangunan pasca bencana itu ada prinsip build back better, membangun kembali lebih baik. Jadi sebuah tempat apabila terkena bencana itu harus dibangun dengan lebih baik, sama saja tidak boleh dengan kondisi sebelumnya. Dia harus lebih baik. Nah, logikanya dengan sistem seperti ini, kalau betul-betul jalan, maka bencana sebetulnya bisa menjadi sebuah mesin, sebuah alat transformasi sosial budaya bagi masyarakat. Nah, logikanya gini, sebuah lokasi eh, kelasnya kelas B lah, pembangunannya, rumahnya, gedungnya. Karena bencana, mestinya dibangun lebih baik lagi, kelas lebih kuat, lebih aman, lebih bagus. Sehingga lokasi tadi menjadi lebih baik dan ini menjadi sarana untuk apa namanya social change gitu ya. Tetapi faktanya juga tidak semanis itu. Pembangunan pasca bencana kadangkala juga masih menimbulkan risiko ya. Padahal dia mestinya menjadi pembangunan yang aman. Jadi sebetulnya dalam apa ya, ada kesalahan berpikir, kesalahan paradigma yang sangat fatal antara manusia dalam memahami keterhubungan manusia dengan alam. Nah, kadang-kadang kita juga apa ya, secara pribadi kadang-kadang tidak melihat ini sebagai sebuah masalah. Itu problemnya. Kita anggap ini sebagai sebuah masalah komunal yang harus dibicarakan. Padahal eh, pengurangan risiko bencana, hubungan kita dengan lingkungan, etika kita kepada alam itu bisa dibangun dari pribadi masing-masing, dari pribadi kita masing-masing. Bahkan ini mestinya menjadi new lifestyle gitu, supaya kita tuh punya kerja-kerja, punya perilaku, punya keseharian yang berbau ekologis dan mengurangi resiko bencana. Tetapi kadangkala ini tidak kita praktikkan. Yang paling sederhana misalnya, bagaimana kita menggunakan listrik secara bijak, secara baik. Karena begitu banyaknya apa cahaya artifisial, pelan-pelan kan menghilangkan fungsi-fungsi alam sebetulnya. Kalau saya tanya di sini, kapan teman-teman terakhir melihat kunang-kunang? Sudah jarang sekali karena kunang-kunang bingung dengan cahaya neon kita yang kebanyakan sebetulnya. Padahal kunang-kunang itu salah satu indikator alami bahwa itu bagus. Gitu. Oke, tanya yang kedua soal standar after itu kok jarang banget. Kalau anak-anak seperti saya dulu, kataan saya itu pasti kenal capung bapak, capung anak, capung cabe. Capung cabe yang warnanya merah di pinggir kali, capung bapak itu yang hijau, palanya gede, capung anak itu yang warnanya biru kecil. Nah, itu juga indikator alamiah bahwa lingkungan itu baik. Lihat capung, udah jarang banget. Oke, next slide, Mas. Teman-teman ini agak teoritik sedikit setelah tadi agak filosofis. Nah, ini kita akan melihat siklus penanggulangan bencana. Sebetulnya secara umum bencana itu dan penanggulangan bencananya itu siklus melingkar, melingkar yang tidak ada habisnya. Jadi muter terus. Muter dari mana? Dari pra bencana, saat terjadi bencana, fase kedua, dan fase ketiga adalah pasca bencana. Pas selesai di pasca bencana, enggak, dia balik ke pra bencana baru. Jadi muter seperti itu. Jadi dari kerja-kerja pencegahan dan mitigasi, kita mengurangi resiko, kemudian
apa namanya, pencegahan itu lebih menyasar objek atau sumber ancaman. Contoh, sungai yang sering banjir, sungainya yang diperbaiki, difungsikan secara optimal kembali. Nah, itu kerja-kerja pencegahan. Kalau mitigasi itu ancaman bencananya udah mewujud sebetulnya. Tapi sebelum dia bereskalasi menjadi ancaman dan bencana yang besar, potensi ancamannya kita kurangin. Nah, inilah yang disebut dengan kerja-kerja mitigasi. Kemudian ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu kitanya, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas orang-orang, manusia-manusia yang berada di zona bahaya. Kemudian ketika saat pra bencana ini persiapannya bagus, dia akan masuk ke fase darurat bencana. Fase darurat adalah fase kejadian bencananya itu sendiri. Ada 3 fase sebetulnya. Fase siaga darurat. Sudah darurat tapi belum terjadi. Siaga, siaga darurat. Yang kedua, tanggap darurat. Nah, tanggap darurat inilah ketika bencananya terjadi. Yes, bencana itu tanggap darurat. Setelah tanggap darurat, mulai melandai, itu mulai masuk ke fase transisi ke pemulihan. Contohnya gini, 3 daerah di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar yang kena bencana pada tanggal 26 November 2025. Itu Sumatera Barat hari ini sudah mulai masuk ke fase rehabilitasi rekonstruksi. Sudah di fase transisi ke pemulihan. Sumatera Utara transisi ke pemulihan. Aceh transisi ke pemulihan. Tanggap daruratnya sudah lewat. Tapi tanggap daruratnya sangat lama. Dari 26 November sampai hari ini. Jadi lama sekali. Dan fase tanggap darurat itu fase yang apa ya? Puncak kejadian bencana. Sedih-sedihnya itu di tanggap darurat. Setelah fase darurat berakhir, masuk ke fase pasca bencana. Ada 2 pekerjaan di situ. Ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu pemulihan si awal supaya bisa apa namanya bekerja kembali. Kemudian rekonstruksi itu pembangunan akhirnya ya, fase akhir, fase pembangunan sebelum menuju pra bencana baru. Jadi ini siklusnya muter seperti itu. Nah, ada kritik filosofis di sini yang saya sampaikan. Mengapa kita cenderung lebih antusias menyumbang saat bencana terjadi? Polanya reaktif banget. Kejadian bencana dulu, baru nyumbang. Daripada kita antusias mengurangi risiko bencananya gitu. Jadi kerja-kerja pengurangan risiko bencana itu not on the spotlight. Tidak ada heroismenya. Nggak ada efek megalomania. Sehingga kita tuh cenderung enggan melakukan itu. Kerja-kerja pengurangan risiko bencana di awal, penguatan kapasitas, buang sampah itu harus diatur sedemikian rupa. Ayo kita jaga kebersihan. Ayo kita gotong royong. Gotong royongnya sendiri segala macam itu kerja-kerja yang nggak hype ya gitu, nggak herois gitu, sehingga cenderung tidak dilakukan. Atau misalnya kenapa kita eh, nggak nanam pohon sih sebelum banjir gitu, tapi ketika banjirnya baru nyumbang. Coba kita pikirin, padahal dia siklus yang melingkar. Nah, saya ingin mendorong kita untuk punya kerja-kerja pengurangan risiko bencana. Saya ngajak forum ini, mengajak teman-teman yang hadir di Lamban Inspirasi, untuk yuk mulai berpikir kalau mau nyumbang bencana, jangan saat terjadi bencana. Ini mirip kayak kita menjenguk teman kita, saudara kita yang sedang sakit. Begitu dia sakit, kita bawain sate, kita bawain durian, kita bawain sop, dia nggak bisa makan. Gitu. Giliran sehat nggak dibawain. Gitu. Nah, logika bencana di situ yang saya ajak teman-teman, yuk kita mulai kerja-kerja pengurangan risiko bencana sebelum bencananya terjadi. Gitu. Soal nanam pohon misalnya, manusia itu lebih suka nanam atau lebih suka nebang? Kalau saya lebih dalam lagi bertanya di forum ini, mohon maaf, orang Islam banyakan yang nanam apa banyakan yang nebang hari ini? Atau saya tanya lagi, kapan terakhir teman-teman nanam? Nanam pohon. Ayo, kapan terakhir nanam pohon? Sulit dijawab. Ini yang harus jadi kritik bagi kita ya. Padahal
Nabi Muhammad SAW itu ada hadis yang menerangkan bahwa eh, jika kamu mengantongi sebuah benih dan kamu tahu besok akan kiamat, tetapi kamu sempat menanamnya, maka tanam benih itu. Kurang ekologi apa lagi ajaran Islam? Kurang ekologi apa lagi Nabi kita mencontohkan. Kalau kita ngantongin benih, bibit, biji, bukannya ini ya, bukan yang sudah semeter tingginya loh, masih biji bentuknya. Besok tahu kiamat, tapi sempat suruh ditanam. Jadi kalau ada biji rambutan, ketemu suruh tanam sebetulnya. Tetapi ini nggak jadi modus berpikir kita, ini nggak jadi moda perilaku kita. Dan harapan saya ke depan, forum ini menjadi gairah baru bagi kerja-kerja ekologi yang kaitan teologinya ada dan kita lakukan itu dalam bentuk kesadaran beragama dan kehambaan kita sebagai makhluk. Begitu. Next slide, Mas. Ya, ini adalah konfigurasi dari rumus bencana. Rumus bencana. R sama dengan H dikali V dibagi C. R sama dengan H dikali V dibagi C. Risk sama dengan hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Bahasa Indonesianya, risiko adalah bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Besar kecilnya risiko sangat tergantung dengan konfigurasi tiga elemen ini. Apa aja? Elemen bahaya, elemen kerentanan, dan elemen kapasitas. Untuk mudahnya, saya contohkan seperti ini. Terjadi dua peristiwa kebakaran. Ini imajinatif aja ya, bukan doa. Sama sekali bukan. Contoh saja. Terjadi dua kebakaran di waktu yang sama, cuaca yang sama, volume api yang sama. Dua kebakaran. Satu terjadi di permukiman padat penduduk, satu terjadi di perumahan semi elit katakan. Setelah terjadi kebakaran, yang mana yang lebih parah? Secara logika adalah yang lebih parah yang pertama. Kenapa? Blangwirnya mau masuk, gangnya kecil. Begitu sampai di sana orang rame, ada yang pakai foto, ada yang parkir motor mau nonton, sulit sekali masuk. Sampai sana diturunin selang-selangnya nggak nyampe. Begitu airnya habis nggak ada hidran, mobilnya harus keluar lagi, ngisi tangki lagi. Sementara yang di perumahan tadi, begitu apa mobil Blagwirnya masuk, ada security yang ngamanin. Terus terus masuk, jalannya lebar. Sampai sana disemprot aman, nggak ada yang nonton, lokasi nggak berkerumun. Airnya habis, colok ke hidran, terusin pemadamannya. Akibatnya risikonya lebih kecil. Bencananya sama, hazardnya, kebakarannya sama. Tetapi risikonya sangat bergantung sama cerita tadi. Nah, itulah yang disebut dengan kerentanan. Yang pertama tadi lebih rentan ketimbang yang kedua, kondisi masyarakat, sosial masyarakatnya. Akibatnya, secara risiko, karena kerentanan yang di pertama tadi lebih tinggi ketimbang di yang kedua, karena risikonya lebih besar. Yang contoh kerentanan. Saya masuk ke contoh kapasitas. Di sepanjang ilustrasi lagi, teman-teman, di sepanjang garis pantai ada pemukiman, perkampungan, di bibir pantai yang sama. Satu kampung karena sudah mengerti, sudah tahu ini akan ada tsunami, ada ancaman, maka kampung ini kemudian bermusyawarah, mereka menentukan kalau ada tsunami lari kemana, oh lari ke sana yang lebih tinggi, tentukan titik kumpulnya,
ditentukan jalur evakuasinya, biar orang nggak nyasar dipasang rambu, sampai ke kelurahan, balai desa dibikin caranya jalur evakuasi. Kita butuh sirine loh, mereka bikin sirine. Sementara desa kedua menganggap tsunami bencana takdir Tuhan lah, kalau nyawanya sudah mau diambil ya sudah silahkan. Bencana nggak ada yang tahu. Kalaupun bencana datang, meskipun kita tinggal di benteng dengan pintu yang tebal, tetap aja nyawa akan hilang. Pakai paradigma itu. Suatu ketika, ini ilustrasi lagi, terjadi tsunami betulan. Mana yang lebih parah? Desa yang kedua akan lebih parah. Karena tunggang langgang lari nggak keruan kemana sebetulnya. Karena nggak punya rencana, nggak punya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas. Sementara desa yang tadi, yang pertama, mungkin saja ada korban, tapi korbannya bisa ditekan. Gitu. Itulah elemen kapasitas. Bahayanya sama, tapi kapasitas meresponnya berbeda, maka risikonya akan berbeda. Kapasitas yang naik, mengerti bagaimana merespon, risiko bisa ditekan, walaupun bahayanya sama. Nah, itu contoh konfigurasi antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Jadi, tiga elemen ini yang mempengaruhi risiko. Sebetulnya inilah manajemen bencana. Bagaimana kita menekan kerentanan, meningkatkan kapasitas, sambil terus mengurangi efek bahaya hazard. Sehingga kalau risikonya bencana betul-betul terjadi, risikonya bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, ini semua harus menjadi pedoman dalam kita berperilaku, melakukan pembangunan, melakukan hubungan-hubungan sosial, melakukan kerja-kerja urban di tingkatan kita, agar kita memahami konfigurasi ini. Semakin kita mengenal apa bahayanya, semakin kita bisa mengurangi rentangan yang ada. Dan sambil terus meningkatkan kapasitas kita, maka risiko bencana bisa ditekan. Sebaliknya, kalau kita abai dengan kondisi kita, kerentanannya dibiarkan terus-menerus naik, jumlah penduduk yang terus tambah, rumah yang makin padat, bahkan semua di atasnya dicor, dibikin dapur, dibikin kamar mandi, latihan 6 bulan di sana, nggak pernah belajar dan tahu apa peringatan dini, terjadi bencana, rusak semua. Nah, disinilah peran kita sebagai manusia yang berpikir untuk menekan risiko bencana dengan memahami rumus bencana di tiga konfigurasi fenomena ini, yaitu fenomena bahaya, fenomena kerentanan, dan fenomena kapasitas. Next slide, Mas. Oke, ini beberapa contoh sebab akibat dari hubungan manusia dan alam ya. Deforestasi. Deforestasi ini hutan itu mengalami D. Jadi hutannya menjadi tidak hutan lagi. Hilangnya intersepsi hujan dan pengikat tanah mekanis. Jadi akibatnya deforestasi ini panjang banget. Kita butuh waktu, butuh effort yang luar biasa untuk mengembalikan fungsi awal. Kalau di Arum 41 tadi, supaya mereka kembali. Mau kembalinya itu susah banget dan makan waktu yang panjang. Kemudian alih fungsi lahan, krisis infiltrasi, defisit air tanah. Eh, banyak sekali planet bumi punya banyak air, 90% katanya bahkan air, tapi yang bisa diminum tuh cuma 2%. Jadi saya mau mengkontekskan ini dengan apa namanya laku ibadah kita. Orang Islam itu berwudu ya sebelum sholat, sholatnya sehari 5 waktu. Berwudu dengan apa? Air yang suci dan mensucikan, betul ya? Nggak bisa sembarangan. Air yang suci dan mensucikan. Ada muholid, ada mujawir di dalam literasi soal air itu. Nah, pernah mikir nggak bahwa dengan kewajiban sholat yang mewajibkan kita untuk berwudu sebelum sholat, kalau kentut bahkan wudu lagi, kalau sholatnya belum dilakukan, itu membutuhkan air. Sebetulnya agama ini menitipkan pesan, orang Islam jaga air ya, karena Anda berwudu dengan air yang suci dan mensucikan.
sebelum Anda melakukan ibadah sholat 5 kali sehari bahkan lebih. Tapi kalau orang Islam yang sholat tidak punya kepedulian terhadap suplai air, maka keberagaman kita tuh dipertanyakan sebetulnya. Anda cuma beragama secara apa? Amalia saja, ubudiyah saja, amalia saja melakukan ritual sholat, tetapi tidak memahami makna dari itu. Ada makna ekologis yang dititipkan tuh dalam wudhu, yaitu kita menjamin ketersediaan air yang suci dan mensucikan. Oke, banjir perkotaan. Tadi saya bilang di awal, hubungan yang kedua menjauhkan bencana dari masyarakat. Sebuah kota mungkin tadinya nggak banjir, tapi karena problem urban, dia makin lemah daya dukung lingkungannya, makin turun terus, sehingga banjir menjadi sebuah fenomena yang harus diakrabi. Banjir itu secara logika sebetulnya, teman-teman, saya mau ngajak lagi berpikir di sini, ngehayal. Kalau katakan di sebuah kota turun hujan dari langit, katakan katakan saja 1 juta meter kubik misalnya. 1 meter kubik itu lebar 1 meter, luas 1 meter, tinggi 1 meter ya. Jadi 1 meter kubik itu seperti itu. Ini 1 juta meter kubik, isinya air semua. Turun di satu kota. Tapi kota itu memiliki kemampuan daya tampung dan daya alir sebanyak 2 juta meter kubik. Banjir nggak? Jawabannya enggak. Karena daya tampung dan daya alirnya lebih besar timbang air yang turun. Logika yang pertama. Logika yang kedua, hujan turun di sebuah kota cuma 500 meter kubik. Separuh dari yang pertama. Tetapi daya tampung dan daya alirnya cuma 100 meter kubik. Cuma 100.000 meter kubik. Banjir nggak? Banjir. Kemana 400.000 meter kubik lain air itu? Ya banjir kemana-mana. Jadi problem banjir adalah problem kemampuan daya dukung dan daya tampung sebetulnya. Daya tampung kita dan daya alir kita gitu. Wah, kalau siklon gimana, Pak? Airnya hujannya memang banyak. Baru kita ngomong tadi soal pencegahan, menyasar sumber ancaman, baru dilakukan operasi modifikasi cuaca. OMC, hujannya yang dipengaruhi. Tapi sebelum hujannya dipengaruhi, bawahnya kuatin dulu. Gitu. Jadi feedback alamnya ke sana. Kemudian mangrove. Wah, teman, hilangnya pelindung alamiah bagi pantai berupa hutan mangrove ini problem banget ya. Jadi sebetulnya saya bisa bilang bukan cuma mangrove di sini, ada lamun. Teman-teman mungkin agak asing dengan lamun. Lamun itu rumput yang pipih dan tumbuh mungkin 0,5 meter sampai 1 meter di laut dan berkerumun. Itu juga bagian dari vegetasi alam yang sangat kuat meredam daya gerak ombak. Tapi lamun udah hilang sekarang. Waktu saya kecil karena rumah saya di Panjang, lahir di Panjang, saya masih ketemu lamun, masih ketemu bakau sedikit-sedikit. Alamiahnya masih ada kerang, tetanggai, udang, kepiting yang bisa ditangkap dengan serokan saja. Bintang laut, bulu babi, suala, atau tripang, atau timun laut. Hari ini lautnya tinggal pasir plus plastik sampah. Yang saya sebut tadi udah nggak ada semua. Dan ini punya efek yang sangat berbahaya secara ekologis dan secara impact bencana di masa depan. Ketika bencana meningkat, lingkungan tidak mendukung, bencananya besar sekali. Pertanyaannya, berapa lama bisa mengembalikan bintang laut, bulu babi, waktu saya kecil tadi, untuk ada lagi di pantai panjang, lama. Bahkan mungkin kerja yang sangat panjang. Dan bandingkan itu dengan kehilangannya. Hanya satu generasi loh. Waktu saya kecil, saya diajak bapak saya masih ketemu itu. Kaki saya masih keculuk bulu babi. Hari ini bulu babinya udah nggak ada. Sayanya masih hidup. Jadi baru satu generasi vegetasi laut itu hilang. Dalam konteks ini saya contohkan di Panjang, tempat tinggal saya. Jadi feedback ekologis itu sebetulnya adalah perilaku dari kita dan itu merupakan dialektika sebab akibat gitu ya. Jadi kita punya hutang banyak banget sama alam sebetulnya. Next, Mas Burhanuddin. Kita coba bandingkan paradigma penanggulangan bencana ini. Penanggulangan bencana kita ini terlalu
kering, baunya beton dan besi, gitu. Tidak bau pohon dan hujan. Yang dipilih itu tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan yang dipilih apa? Seawall, bangun seawall, tembok laut. Akibatnya banyak sekali kampung di Lampung Selatan itu yang sudah nggak punya pantai lagi. Berapa banyak, Pak? Banyak. Dari Kalianda sampai Kunjir. Sepanjang itu masyarakat di sana udah nggak punya pantai lagi. Karena ditalut dengan seawall dan bawahnya langsung laut. Pantai itu kan bertemunya air laut dengan daratan ya. Jadi itu udah nggak ada pantai yang langsung air gitu. Jadi infrastrukturnya yang keras, beton, besi, ya, grey ya, abu-abu gitu. Pokoknya yang sementara yang alam kan hijau. Dan pendekatan yang dilakukan itu fokus pada menahan energi atau daya rusak. Itu yang dilakukan sekarang. Tanggul ditinggiin, seawall, apalagi kali, sungai dibikin alut. Baunya beton dan besi. Untuk apa? Nahan energi aja. Sifatnya tetap dan perlu perawatan terus-menerus. High maintenance. Itu pendekatan konvensional. Dan masalahnya yang dipilih saat ini itu malah. Masih itu. Kita harus akui. Sementara pendekatan berbasis alam, ekosistem sebagai pelindung. Oh, ekosistem sebagai pelindung. Masyarakat sebagai penjaga ekosistem. Konsep khalifah di sini. Kemudian pendekatan berbasis alam itu fokus pada meredam dan adaptasi. Jadi bukan menahan energi. Sifatnya dinamis, lestari, dan inklusif. Tetapi pendekatan berbasis alam masih belum banyak dipilih sebagai alternatif pendekatan penanggulangan bencana. Ini juga PR bagi kita ya, teman-teman. Next slide, Mas Burhan. Saya mau ngomong Eko DRR, Ekologi Disaster Risk Reduction. Ini dipelajari dalam satu mata kuliah khusus di manajemen bencana. Eko DRR, Ekologi Disaster Risk Reduction. Pengurangan risiko bencana berbasis ekologis. Jadi manusia itu dituntut atau diajak berkolaborasi dengan alam supaya mengurangi risiko bencana. Eko DRR adalah strategi menggunakan jasa ekosistem untuk mengurangi risiko melalui perlindungan, restorasi, dan pengelolaan alam yang berkelanjutan. Saya senang ada SDGs dan salah satu yang apa ya sandaran kebijakan itu ya SDGs kalau ngomongin soal Eko DRR. Berikutnya kita bisa contoh di sini ada mangrove itu bagian dari kerja-kerja Eko DRR. Kemudian ada hutan vetiver, ada RTH dan resapan, ruang terbuka hijau. Kita sebetulnya pernah dikenalkan itu dengan konsep apa namanya taman banjir. Nah, taman banjir teman-teman. Jadi memang daerah itu terbuka, tapi tidak difungsikan untuk fungsi-fungsi komersil dan masyarakat secara individu ya. Tetapi dia difungsikan sebagai penunjang fasos dan fasum sebuah komunitas masyarakat. Nah, taman banjir ini ya taman kalau kering, tapi saat banjir datang, genangan air datang, dia tenggelam. Jadi daerah resapan, jadi resapan air. Jadi taman banjir ini kalau lagi kering dia jadi taman bisa digunakan. Kalau lagi banjir dia daya tampung air, menampung air secara terbuka. Nah, kalau kita di sini nggak bisa ngelihat tanah kosong, itu bahaya itu. Bisa diuruk dan dibikin ruko. Bahaya sekali kalau tanah kosong di sini. Di Bandar Lampung saja. Apalagi di tempat lain. Nah, inilah problem urban. Masalahnya, apakah daerah-daerah yang masih belum separah ini problem urbannya dibanding Bandar Lampung mampu bertahan? Daerah-daerah yang masih asri, masih ada tempat tangkapan air, catchment area untuk air, masih ada vegetasi alami, akankah mereka bertahan atau tunduk
dalam proses modernitas yang terus berlangsung sampai sekarang. Ini produk kita. Silakan ingatin masing-masing. Lihat di sini adalah kaum perantau. Untuk saya seperti dulu. Apakah pohon bambu itu masih ada? Apakah pohon beringin itu masih ada? Dan lain sebagainya. Jadi kerja-kerja kita berkolaborasi dengan alam itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Itu yang disebut dengan jasa ekosistem. Dan konsep EKODRR ini yang sebetulnya secara ideal paling baik untuk dilakukan. Next slide, Mas Burhan. Menuju masa depan yang tangguh. Jadi masyarakat dan mahasiswa itu punya fungsi, punya peran kepahlawanan baru, yaitu kepahlawanan ekologi. Bisa nggak tuh? Penggiat bencana dan lingkungan itu punya kerja-kerja nyata, punya aksi-aksi nyata yang bisa dilakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai umat beragama yang paham beragama dan sebagai bentuk apa ya, stewardship ya, penghambaan kita kepada Tuhan gitu. Jadi saya ngajak teman-teman semua nih yang ada di sini, nggak usah saban hari nanam pohon, cukup setahun sekali deh. Pas ulang tahun nanam pohon yuk. Pas ulang tahun nanam pohon. Pas ulang tahun nanam pohon. Setahun sekali nanam pohon terus dan dijaga gitu. Kemudian tempat kita bernaung ini, Lamban Literasi sebagai pusat pembangunan kapasitas, tempat di mana kita membaca alam dengan lebih baik, lebih arif dan lebih filosofis, dan kita jadikan membaca alam itu sama pentingnya dengan membaca buku, bahkan kitab suci. Merawat lingkungan bukan pilihan moral semata, tetapi strategi hidup. Saya pikir itu. Next slide mungkin sudah di akhir ini. Apakah ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mas Burhanuddin. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Wahyu, sangat luar biasa ya. Eh, Malam ini nih, kalau seperti ngaji tasawuf tapi dalam bidang apa namanya ya, eh, alam lahan gitu ya. Biasanya saya dengan Pak Kiai Agus ini ngajinya apa namanya, Al-Hikam, Ihya Ulumuddin. Nah, ini sangat luar biasa sama lah kan gitu. Sangat apa namanya ya, menyentuh kan gitu. Dan perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu para hadirin peserta, beliau ini memang ya gak hanya omon-omon gitu. Memang beliau pelaku lapangan gitu. Jadi Pak Wahyu ini pelaku lapangan, analis bencana di Provinsi Lampung ya. Kalau musim hujan itu kita ya tidur-tidur aja. Tapi beliau ya resah ya. Banjir enggak ini gitu. Banjir enggak ini ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya boleh raise hand ya. Sesi tanya jawab ya, boleh Oke, raise hand. Untuk termin pertama ya 3 orang penanya dulu. Dipersilakan. yuk. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu. Atau ini Ya, sudah ada beberapa pertanyaan ya dari apa namanya? langsung bertanya nih, langsung bertanya. Oh, boleh boleh langsung bertanya boleh. Persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dari awal sampai akhir, dari Pak Kiai Agus Hermanto sampai ke Pak Kiai Wahyu ini. Kok kesannya itu materinya informasi teoritis normatif begitu. Tidak sesuai dengan judulnya. Kalau judul diskusinya ini kan penanggulangan bencana dan pentingnya merawat lingkungan. Jadi semestinya itu bagaimana upaya-upaya solusi dengan adanya bencana-bencana yang ada di Indonesia ini paling tidak. Lah ini kok apa itu? Materinya itu tataran teoritis normatif, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis. Lah kalau itu mah
Membaca bukunya Pak Kiai Agus saja udah selesai gitu. Yang penting sekarang ini bagaimana penanggulangan upaya-upaya yang ada begitu sehingga bisa terjawab. Kalau tadi dicontohkan oleh Pak Wahyu, bencana di Sumatera, 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu bagaimana begitu solusinya? Sekarang begitu ada pembangunan-pembangunan, tapi apa ya, bencana nasional saja pemerintah tidak mau mengatakan kan begitu. Lah ini bagaimana kita begitu sebagai rakyat yang ada di bawah ini? Oleh karena itu, menurut saya, pertama pertanyaannya, sebagai solusi begitu, para pengrusak lingkungan, termasuk juga pembabadan hutan, kayu-kayu besar dibabat itu perlu dikasih sanksi tegas oleh pemerintah. Tuh. Lah, kalau melihat di Sumatera ini, mana coba yang dikenakan sanksi? Padahal ketika itu air turun, lalu juga membawa kayu-kayu, bukan sekedar puluhan ratusan ton itu, mungkin ribuan itu. Lah itu punya siapa? Perusahaan siapa? Sekarang pertanyaannya, sanksinya apa itu? Kan nggak ada penyelesaian begitu. Lah ini kalau memang mau berbicara masalah bagaimana penanggulangan bencana begitu, sana dulu lihatnya itu. Kemudian kalau memang betul-betul begitu, upaya-upaya solusinya ini untuk agar tidak terjadi kembali begitu. Ya mau tidak mau, orang-orang yang punya perusahaan PT apa itu macam-macam itu kasih sanksi. Apa izin operasionalnya dicabut atau memang dikenakan sanksi sesuai dengan kerusakan alam yang ada, kan begitu tidak ada. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ya kalau berbicara masalah surat Ar-Rum ayat 41 katanya tadi, Dhoharul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat edinas. Nah, itu kan memang ya tinggal bagaimana implementasi dan kontekstualisasi ayat ini terhadap bencana-bencana yang ada itu. Kan harus kayak gitu begitu. Bukan sekedar secara filosofis begini, secara historisnya ini. Sebenarnya bukan kayak gitulah kalau menurut saya itu. Justru ingin mendapatkan informasi baru, penanggulangan daripada bencana dan Izin melestarikan Pak Kiai, boleh lingkungan dipercepat itu. ini pertanyaannya biar nggak terlalu ini. Ya, oke. Jadi kaitannya dengan Dhahrul fasadu fil bari wal bahar itu kan memang ya benar begitu. Kerusakan akibat daripada tangan-tangan manusia. Kalau di Indonesia coba, Jakarta itu, kenapa terus kebanjiran? Ya karena memang tidak mau mengindahkan saran para ahli. Tuh, Profesor Amil Salim dulu itu, Bogor itu tidak boleh digunduli, tidak boleh dibangun. Tapi kenyataannya coba, berdiri villa-villa kan. Nah ini bagaimana solusinya? Kemudian yang terakhir, bagaimana konsep dan pandangan Pak Wahyu begitu untuk 25 tahun yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi yang namanya bencana-bencana seperti longsor, banjir bandang dan semacamnya itu. Nah, ini bagaimana konsepnya? Belum saya dengar begitu. Ya kalau memang wa alaqatuhu bil kauni wa alaqatuhu bil haya, hubungan dengan alam, dengan kehidupan. Nah, ini kan memang konsepnya sudah zaman Mahmud Saltut saja sudah digaungkan kan begitu. Tapi justru sekarang ini bagaimana? Satu sisi implementasi tek-tek Al-Quran dan As-Sunnah, sisi lain juga pandangan-pandangan para ulama itu diimplementasikan pada era kekinian ini begitu. Nah ini diharapkan pandangan daripada Pak Wahyu itu bagaimana untuk minimal 25 tahun yang akan datang. Makasih Pak Kiai Burhan. Siap, terima kasih Pak Kiai Maimun. Selanjutnya dipersilakan yang sudah raise hand, Ibu Bapak atau mohon maaf Bapak atau Ibu Mas Nini dipersilakan. Ya, Konkret terima saja, cepat kasih. saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya sangat bagus saya lihat, dan saya perkenalkan, saya dari STAN Teguh Dunia Melabu dari Aceh Barat, Pak. Baik. Nah, untuk masalah penanganan bencana, kami kemarin langsung turun ke lapangan ke Butong Ate dan ke Tamiang waktu kami antar donasi. Nah, yang kami temukan di lapangan adalah mungkin ini bisa jadi mungkin nanti kita diskusi dengan Pak Wahyu juga gitu ya. Yang kami temukan adalah untuk masyarakat yang desanya sudah hilang, bukan cuma rumah ya, desanya sudah hilang. Kekhawatirannya itu bukan cuma, mohon maaf, selama ini kan bantuan yang diberikan itu beras ya, maksudnya ya bentuk-bentuk logistik seperti itu. Ya, untuk penanganan bencana awal oke, gitu. Tapi yang difikirkan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka menyambung hidup. Ini juga harus difikirkan dalam artian gini, masyarakat yang kehilangan rumah, ada kehilangan sawah gitu ya, itu untuk pencarian secara ekonomi mereka juga memikirkan itu gitu. Dan ini mohon maaf belum terdata berapa persen masyarakat yang nanti difikirkan, baik itu lapangan kerjanya, bagaimana mereka menyambung hidup gitu. Mungkin kita cuma bisa memberikan dalam bentuk logistik 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun. Tapi selebihnya ini juga perlu dipertimbangkan dalam penanganan bencana, termasuk untuk pendidikan dan kesehatan. Karena di sana debunya luar biasa ketika memang tidak musim hujan, tetapi tidak ada yang pakai masker. Ini juga perlu difikirkan gitu. Yang kami turun ke lapangan kemarin, yang kami lihat langsung di lapangan seperti itu. Ini mohon dipertimbangkan. Jadi ketika penanganan bencana, jangan cuma dilihat pembagian logistik atau apa gitu. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sudah kehilangan lahan kerjanya, kehilangan rumahnya, ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Makanya sangat-sangat dikecewakan ketika tidak dijadikan sebagai bencana nasional gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf sekali, berapa persen sih masyarakat yang kita lihat kemarin ya, itu bahwa gelondongan kayu itu luar biasa gitu, dan itu bukan ulah masyarakat secara persentasenya karena sampah tadi berapa persen. Tapi kalau kami di Aceh itu setiap tahun ada tambang-tambang baru, dan itu siapa yang mengizinkan? Regulasinya nggak jelas kayak gitu. Ini juga perlu diperhatikan, makanya tolonglah jangan cuma melihat dari sisi masyarakatnya, tapi yang membuat regulasi, yang memberi izin pertambangan, dan mohon maaf kebun sawit yang semakin luas, janganlah cuma lihat ke bawah, coba lihat ke atas gitu. Itu ulah siapa? Nggak mungkin ulah masyarakat. Dan satu kasus yang kami lihat di Butong Ate sebelum bencana ini terjadi, mereka di sana dibuka tambang baru, yang melawannya adalah perkumpulan emak-emak atau ibu-ibu yang bawa parah melarang mereka masuk untuk membuat tambang di tanah mereka. Dalam artian apa? Jauh sebelum bencana terjadi, masyarakat itu udah paham, Pak. Kalau di Butong Ate, di Nagan Raya, kami sudah paham itu. Masyarakat sendiri yang melarangnya biar jangan dibuka tambang. Terakhir tambang itu nggak dibuka, dan itu ada beritanya gitu. Tapi ini masalahnya yang beri izin. Banyak bukit-bukitnya sudah gundul, itu yang mainnya itu miliaran. Masyarakat memang punya miliaran. Ini tolonglah diperhatikan. Dan saya setuju dengan pertanyaan pertama tadi, itu tidak ada, maksudnya hukuman, punishment-nya nggak ada. Yang dilihat cuma masyarakat yang menangkap pencuri kopi ini, yang untuk yang mencuri tanah lahan hektar bukit-bukit yang gundul itu nggak ada. Coba tunjukkan satu aja gitu yang bukti bahwa mereka memang dihukum gitu. Nggak ada. Dan itu bahkan ada, mohon maaf, ada warga negara dari luar gitu. Ini gimana sih ceritanya gitu maksudnya. Makanya tolonglah ketika ini kita menangani bencana, tapi kita juga mengantisipasi agar tambang-tambang ini perlu diperhatikan juga, punya regulasi yang jelas gitu. Kemudian punishment-nya juga, karena berefek kepada masyarakat. Nah, ketika terjadi bencana seperti ini, yang merasakannya masyarakat gitu. Jadi mungkin itu saja, saya anggap ini sharing, bukan pertanyaan terlalu fokus, tapi saya pikir penanganan bencana itu menurut kami yang ada di lapangan di sini, dan saya selaku warga Aceh, itu mohon maaf Pak, ini sangat belum maksimal dan belum memikirkan efek 1 tahun lah ya, 1 tahun atau 2 tahun ke depan apa yang akan terjadi pada korban gitu. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke forum yang berbahagia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Masni. Yang terakhir ini, silakan yang sudah resen, Pak Toha Ma'arif, dipersilakan untuk sesi pertama ini. Baik, terima kasih Pak Burhanuddin, Pak Yai Agus Hermanto, dan Pak Wahyu atas kesempatan saya untuk mengikuti Zoom dengan judul penanggulangan bencana dan pentingnya merawat lingkungan.
Saya gini Pak Burhan, eh, menyimak dari pertanyaan satu dan kemudian pertanyaan kedua dan juga masukan ya. Saya minta ini sebuah diskusi yang sangat menarik ya. Karena saya dengar juga kemarin seorang tokoh ulama yang terkenal, Gus Muafik, beliau diajak apa namanya berdiskusi dengan Pak Deddy Mulyadi ya, yang Gubernur Jawa Barat itu, yang sangat gencar sekali dalam perawatan lingkungan. Nah, kalau dalam konsep agama, dalam perspektif agama, sebenarnya melindungi alam ini juga termasuk hibdun maqasidus syar'i ya, yang di situ juga melindungi segalanya itu, baik jiwa ya, agama, dan juga harta. Bahkan akhir-akhir ini kita gencar sekali mendengarkan apa berita-berita yang tanah longsor dan banjir sehingga memakan korban yang banyak lah ya. Sehingga mereka juga harus kehilangan rumah, harta, benda dan sebagainya. Anak-anak sekolah yang kehilangan apa alat itu juga. Nah, saya minta untuk diskusi selanjutnya, coba yang kaitannya erat dengan kita bisa berkumpul antara pemilik kebijakan. Saya melihat Pak, saya sering melewati daerah Panjang yang karena saya di Kalianda Pak Wahyu. Di situ memang banyak laut yang diuruk ya. Kita lihat dari Bukit Asam ke arah Kalianda itu dulu saya hampir setiap minggu karena saya kuliah di situ. Jadi banyak laut yang diuruk sehingga ya akhir-akhir ini Panjang itu kemarin banjir yang luar biasa itu Pak Wahyu ya. Mungkin Pak Wahyu juga melihat ya, karena mungkin saya juga tadi mendengar Pak Wahyu asalnya dari Panjang. Nah, ini sebagai penegasan dari apa masukan yang kedua tadi. Coba kita duduk bareng untuk pemilik kebijakan, baik anggota dewan ataupun gubernur, yang betul-betul mempunyai regulasi yang ketat, regulasi yang menjera, yang tidak terulang lagi banjir, tanah longsor. Itu yang memang bukan akibat dari masyarakat biasa. Mereka-mereka itulah yang, mohon maaf, pemilih orang-orang kaya yang mungkin bisa menguruk lautan dengan tanah, kemudian membuat bangunan dan sebagainya. Itu resapan-resapan itulah sehingga mengurangi apa resapan dari air. Sehingga diperlukanlah regulasi yang betul-betul berdampak kepada mereka. Kemudian tadi Pak Wahyu juga menyinggung tentang apa namanya air tohir ya, air suci yang mensucikan. Juga kita bisa duduk bareng dengan ulama ya, yang untuk mencerdaskan kita semua dalam rangka bagaimana kita melindungi hutan, mencegah daripada bahaya-bahaya yang ditinggal, yang berdampak kepada masyarakat dan generasi-generasi kita yang akan datang. Sehingga kita dalam diskusi ini ada sebuah pencerahan ya, baik dari regulasi, penanggulangan, kemudian kita mau apa yang harus kita lakukan untuk masa depan anak-anak kita ya, sehingga kita tidak melihat lagi bencana-bencana alam yang semakin masif baik di Jawa maupun di Sumatera. Mungkin itu sebagai masukan ya Pak Burhanuddin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tiga penanya dalam untuk yang pertama ini, sesi pertama ini ya. Ini tiga-tiganya sangat luar biasa. Ini yang pertama dari Pak Kiai Maimun, kemudian Ibu Masni dan Pak Kiai Toha Arif ya. Yang saya rasa tiga-tiganya ini kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah ya. Ya, kebijakan dari pemerintah bagaimana kok bisa, terutama yang dari Bu Masni tadi ya, langsung dari Aceh kan ya, karena beliau langsung ke daerah yang terkena bencana kan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya silakan untuk
Bapak narasumber atau Bapak materi Pak Wahyu untuk memberikan tanggapannya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Maimun yang sudah memberikan tanggapannya sangat baik dan sangat dalam ini sebetulnya. Dan saya terus terang nggak bisa jawab semua pertanyaan Bapak. Mengenai solusinya itu apa perlu disanksi tegas oleh pemerintah. Sebetulnya kita ada undang-undang lingkungan, ada pidana lingkungan. Tapi ya kembali lagi, masyarakat melihat hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, kalau kata Pak Zainuddin MZ dulu, itu betul terjadi. Dan sanksinya apakah membuat jerah, itu siapa pelakunya? Yes, betul, Mak. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di sekitar hutan, itu kalau nebang ya satu pohonnya, untuk bikin gubuk misalnya. Kalau korporasi kan sekali bergerak ratusan hektar, ribuan hektar yang rusak. Kalau rambautan itu cuma satu pohon nebangnya, dua pohon. Nah, itu kan problem kita. Jadi kalau ditanya solusinya bagaimana penanggulangan bencana kaitannya dengan lingkungan, memang kerja-kerja besar dan kerja-kerja yang panjang, Pak. Dan penanggulangan bencana itu urusan bersama ternyata. Itu hashtag yang dikumandangkan oleh Pak Doni Monardo. Penanggulangan bencana itu urusan bersama, nggak bisa sendirian. Termasuk apakah BNPB, BPBD sendiri nggak bisa, banget nggak bisa. Dia harus kerja-kerja yang sifatnya hulu ke hilir, sangat integratif, sangat melibatkan banyak sekali stakeholder. Kemudian bagaimana peristiwa itu supaya tidak terjadi kembali? Ya terus terang kalau kita bicaranya konteks Indonesia, Pak, hutan kita kehilangan sangat banyak dan sangat cepat. Kecepatan kehilangan hutan Indonesia sangat cepat. Kalau ketika bencana Sumatera banyak sekali yang bilang misalnya hutan akan lebih aman kalau dijaga demit, jin, genderuwo ketimbang dijaga Menteri Kehutanan misalnya. Karena Menteri Kehutanannya justru merusak hutan gitu kan. Jumlah hutannya kan makin turun nyatanya. Ya itu mungkin bahasa netizen yang harus kita pahami dan itu benar adanya gitu ya. Nah, eh, kemudian konsep 25 tahun mendatang. Berat sekali Pak menjawab pertanyaan ini. Tetapi secara umum bisa disampaikan bahwa akibat modernisasi, kehidupan modernitas yang melanda kita sekarang, alam kita semakin turun daya dukungnya, alam kita semakin tidak original, tidak pure lagi, alam kita semakin rusak dan semakin berkurang jumlah alam yang masih murni. Ini yang jadi problem. Apakah itu berkorelasi dengan bencana? Yes. Jawabannya dalam eh, rekaman kejadian bencana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitas kejadian bencana. Frekuensinya meningkat dan kualitas daya rusaknya juga meningkat. Itu faktanya. Jadi kalau kita semua tidak banyak melakukan perubahan, taubatan ekologis gitu ya, maka 25 tahun lagi satu generasi katakan ya alam kita akan terus turun. Tadi saya mencontohkan bahwa ketika kecil saya masih ketemu tanggai, bebantengan, kerang, bulu babi, suala, dan lain sebagainya itu sekarang udah nggak ada. Sayanya masih hidup. Itu yang saya sebut udah nggak ada semua. Jadi kalau 25 tahun lagi ya bisa diperkirakan kalau tidak ada kerja-kerja serius itu terjadi. Bagaimana menanggulanginya? Pak Maimun ulang-ulang soal bagaimana solusinya, bagaimana solusinya. Memang harus ada regulasi yang sangat ketat, Pak. Bukan cuma dari negara, tapi dari kita semua. Kalau tadi saya sambil lanjut Bu Maswi yang Ibu sampaikan bahwa ibu-ibu di sana yang bergandengan tangan dan mencegah itu deforestasi, yang Ibu lakukan itu seperti yang dilakukan ibu-ibu di India tuh, yang dikomandoi oleh Vandana Shiva. Jadi ada satu pohon besar akan ditebang, itu ibu-ibu itu gandengan tangan melingkari pohon itu, menjadikan dirinya sebagai tameng. Sebelum alat berat itu nempel ke pohon, maka dia harus nempel dulu ke tubuh ibu-ibu itu. Itu kerja-kerja yang luar biasa di sana. Dan yang disampaikan oleh Bu Maswi itu sebetulnya dalam mazhab filsafatnya, filsafat ekofeminisme, Vandana Shiva tokohnya.
Soal Aceh tadi, yes Bu, Aceh paling keras terkena bencana siklon di 26 November. Paling keras, paling dahsyat. Saya cuma sampai di Agam dengan beberapa teman-teman, dan di sana juga yang paling parah di Sumatera Barat. Namun Sumatera Barat dalam kategori tiga provinsi ini termasuk yang paling soft ya, yang paling mild gitu, yang paling ringan. Di perjalanan setengah dari fase kami bekerja di Agam, Sumatera Barat, tim kesehatan kita ke Aceh Tamiang. Memang menyedihkan sekali, Bu. Seperti kalau Ibu Maswi sampaikan, yang paling menyedihkan di sana, betul. Aceh paling keras, gelondongan kayu itu punya siapa, jumlahnya sangat banyak, tambang-tambang terus muncul, regulasinya nggak jelas, kebun sawit juga muncul, hukum atau punishment regulasi nggak ada. Itu fakta yang kita lihat. Nah, yang menarik dari pertanyaan Bu Mas nih dari Aceh, bagaimana dengan penghidupan setelahnya? Ibu, harus saya sampaikan secara agak getir di forum ini, bahwa pasca bencana Sumatera yang akan terjadi adalah kemiskinan. Itu yang harus kita waspadai sebetulnya. Bagi semua stakeholder yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kemiskinan pasca bencana. Orang nggak punya lagi kehidupan. Sawahnya hilang sudah. Sudah tertimbun. Sawahnya udah nggak ada. Kebunnya udah nggak ada. Bahkan memungkinkan saya sempat berdiskusi dengan aparat keamanan di Agam bahwa kemungkinan konflik itu ada sekali karena batasnya tidak jelas. Jadi para survive, para penyintas bencana di Agam waktu itu yang selamat dan melihat sawahnya itu sudah bilang, sawah saya yang ini ya. Padahal sawahnya udah nggak ada. Udah sama sekali berubah landscape-nya. Yang sebelahnya ngomong, enggak loh, batasnya yang sebelah sini loh. Bukan yang sini. Jadi itu kalau didiamkan justru jadi konflik. Makanya pihak agraria harus segera turun dan buka petanya. Kepemilikannya punya siapa. Dan lain sebagainya. Jadi kerja-kerja itu kerja-kerja yang panjang. Dan sebetulnya dalam teori penanggulangan bencana itu ada pendampingan livelihood, Ibu. Jadi pendampingan ekonomi pasca bencana. Jadi setelah bencana orang-orang yang tidak bisa lagi bekerja sesuai dengan bidangnya terdahulu sebelum terjadi bencana, itu ada pendampingan ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Kalau tsunami Selat Sunda itu ngajak kampus, Fakultas Ekonomi Unila misalnya. Itu mulai mengembangkan pola-pola livelihood atau penghidupan atau kerja-kerja yang menghasilkan uang, berproduksi, punya produktivitas dengan pendekatan baru yang memanfaatkan sumber daya lokal. Ini kerja-kerja panjang dan ada deputi yang membidangi itu sebetulnya. Dan apa namanya, walaupun saya ngomong seperti ini, saya tidak mewakili pemerintah ya Pak, Ibu. Jadi saya cuma menyampaikan bahwa di dalam organ BNPB itu ada yang mengurusi itu. Pendampingan pasca bencana. Sampai kapan? Cukup panjang Ibu. Tsunami 2018 di Lampung Selatan hari ini itu masih ada pendampingan ekonominya 2026. Jadi dari 18 sampai 2026 itu pendampingan ekonominya masih ada, masih berlangsung. Dan tidak dilakukan hanya oleh pemerintah. Ada beberapa NGO juga yang ikut melakukan pendampingan di sana. Mengenai kembali ke Pak Maimun yang mengenai kontekstualisasi ini juga menjadi PR kita, Pak. Bagaimana kita punya apa ya? Kalau bisa saya sampaikan di sini tafsir yang baru tentang pemahaman kita tentang lingkungan. Dan tafsir yang baru pemahaman kita tentang lingkungan itu dioperatifkan, di apa ya, difaktualkan, memang betul-betul dikerjakan. Oh itu cuma tanggung jawab personal manusia, bagaimana dengan yang perusahaan? Enggak, kita ngomong ke yang punya kita dulu, yang dalam kewenangan kita. Nah, kalau dalam konteks perusahaan, punishment, ya itu soal yang mungkin butuh forum khusus untuk membicarakannya lebih lanjut. Walaupun ada misalnya class action, ada sebuah lembaga atau beberapa lembaga yang bisa mengatasnamakan lingkungan, mengatasnamakan kelompok adat untuk melakukan gugatan misalnya. Legal standing, itu secara teori hukum ada beberapa yang bisa dilakukan. Tetapi lebih dari itu, kita harus punya kepekaan mulai dari perbuatan keseharian kita dan aksi-aksi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Maimun itu dalam kerangka kita nggak boleh diem aja nih karena banyak sekali hukum yang
tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, hukum yang dilanggar, punishment yang lemah, dan lain sebagainya. Tapi itu fakta, Pak. Kejadian memang betul sekali. Dan mengenai penyebab bencana yang tidak ada punishmentnya, itu juga tadi disampaikan oleh Bu Mas nih, PR berat dan mungkin jawaban saya tidak memuaskan. Yang terakhir Pak Toha Ma'arif, soal forum ini didorong untuk mengumpulkan para pemilik kebijakan, para pemangku kepentingan untuk ngobrol bareng sehingga ada, kalau saya baca sih ada advokasi yang jelas dilakukan oleh forum ini. Wow, ini ide besar tapi tentu kita butuh banyak sekali prasyarat untuk itu, Pak Toha. Karena apa ya, kerja-kerja advokasi itu bukanlah apa ya, letupan sesaat, dia memang kerja-kerja panjang yang punya fase-fase yang harus dilewati dalam sebuah kerja-kerja advokasi. Saya pikir itu Mas Burhanuddin mungkin banyak sekali tidak menjawab. Eh, saya juga terus terang punya keterbatasan yang ya banyak hal yang secara anomali memang tidak bisa dijawab gitu. Terima kasih, Ya, Mas Burhan. siap. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, yaitu yang termin kedua. Kita buka termin kedua. Tuh satu orang penanya aja lah, satu orang penanya aja ini. Dan sudah 2 jam ini, sudah 2 jam ini. Dipersilakan satu orang penanya terakhir ya sebagai penutup. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand, boleh langsung ngomong, boleh. Izin Pak Moderator. Ya, siap, Pak Dokter, persilakan. Dipersilakan, Mau Pak Dokter Ahmad Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada gangguan sinyal. Wabarakatuh. Salam kenal Pak Wahyu. Terima Salam kasih kenal, panitia. Mas Fauzan. Eh, sangat tercerahkan dari segi filosofis, dibawa dulu dari dasarnya supaya kita memahami pelan-pelan tentang regulasi dan gimana mempersiapkan itu semua. Saya cuma mengapresiasi acara ini, bagaimana sangat inspiratif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Wahyu dapat mencerahkan kita semua. Terus buat tambahan inspirasi nih, untuk tetap terus menginspirasi, ditunggu sesi-sesi selanjutnya. Itu aja sih lebih kurang, mudah-mudahan kita semua sehat dan kita memiliki kesiapsiagaan kalau kan ada mitigasinya apa segala macam persiapannya, mudah-mudahan kita sudah siap untuk itu aja. Terima kasih, lebih kurang maaf. Bila terudahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dokter Lebih Fauzan. baik siap-siap tidak terjadi ketimbang tidak pernah siap-siap tahu-tahu terjadi. Nah, Ya, itu. Itu konsep mitigasi itu, Mas. Betul sekali. Siap, siap. Saya sampai udah beli udah siap-siap juga tuh karena ribut-ribut di medsos udah begitu-begitu kan. Jadi pas dengan materi. Terima kasih. Ada pepatah yang juga sering kita abaikan dan tidak anggap serius, yaitu sedia payung sebelum hujan. Itu budaya mitigasi kita, Mas. Kapan sedia payungnya? Sebelum hujan. Itu kan budaya pengurangan risiko. Hujannya bisa apa aja, bencana bisa apa aja, payungnya bisa apa aja gitu. Jadi kan kalau kita lebarkan maknanya, sedia payung sebelum hujan itu, prepare kita sebelum bencana yang terjadi. Kalau belum ada payungnya, beli. Payungnya rusak, benerin. Payungnya kurang, Pak. Beli lagi gitu. Kapan itu dilakukan? Sebelum hujan. Jangan pas hujan baru beli. Nah, itu budaya kesiapsiagaan. Ya, Pak Gitu. Wahyu. Monggo, Ayo Mas maju Buran. terus, lambain inspirasi menjadi payung buat kita semua. Amin. Terima kasih. amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi diskusi publik pada hari ini telah memberikan banyak pelajaran penting ya mengenai peran kita dalam penanggulangan bencana serta pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sebagai upaya untuk pencegahan dalam jangka panjang. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang
dapat disampaikan oleh kami dari Lamban Inspirasi terutama kan gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada pemateri kita ya, lewat ya Pak, Zoom ya, tepuk tangannya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas nama panitia dan dari Lamban Inspirasi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada salah narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini juga mengucapkan banyak